kita mulai dari kebiasaan kita. Kalau kita mau memberi nama sebuah ruang atau tempat atau gedung, biasanya kita menggunakan nama Santo Santa Pelindung. Salam jumpa dari studio Anonim di Kentungan. Kami menyapa para pemirsa yang kami hormati dan kami muliakan. Pada sore hari ini, kami hadir memperkenalkan diri. Khususnya saya, Petrus Joko Trimartanto, dari lulusan Ikatan Filsafat Teologi Kentungan tahun 77. Dan di sebelah kiri saya, Munggo Romo. Oh, saya dulu. Romo dulu. Oh, saya dulu. Enggak, Mas Eko dulu. Boleh. Oh, boleh. Mas Eko dulu. Monggo. Sampai kira medeni pembukaan dulu. Jangan mentang-mentang filsafat teologi terus. Waduh. Oke, tadi dengan Mas Joko, Peter Jack. Joko Trimartanto, IFT 77. Saya Eko. Dan kami sore hari ini bersama-sama senang sekali bertemu dengan saudara sekalian dan tadi apa ya? Anonim. Studio Anonim. Studio maksudnya apa? Baru akan dicarikan namanya. Makanya masih anonim dulu. Oh, jadi belum ada namanya. Belum ada namanya. Nah, sebelum kita masuk, apa yang bisa kita sumbangkan untuk mencari nama, kita undang tamu kita yang amat penting, Mobis. Terima kasih. Mobis siapa tuh Romo itu Mobis? Tadi panggilannya katanya yang enak Mobis itu. Oh, ya. Jadi singkat padat gitu kan. Romo Bismoko. Romo Bismoko. Ya, oke. Romo di sini sebagai apa? Kok tiba-tiba muncul di podcast kita ini? Iya, yang pertama. Saya sebagai apa ya Mas ya tadi ya? Soalnya tadi saya lewat gitu terus langsung diajak ke sini ya, terus masuk aja saya. Oke. Yang jelas sebagai Romo yang bisa memberikan pengakuan dosa kepada. Oh iya, gimana? Langsung mulai kita? Katanya harus tertutup. Oh iya. Menurut liturgi itu harus tertutup. Oh iya, oke, baik. Ya baik gini, Mas Eko dan Mas Joko tadi saya dikontak Mas Leo karena sore hari ini kita mau nyoba studio ini kan. Jadi ini ceritanya kita di Fakultas Teologi Weda Bakti atau Fakultas Teologi Kentungan ini kita baru saja mendapatkan hadiah gitu ya. Hadiah dari teman-teman alumni berupa studio ini. Gitu. Studio yang luar biasa, mewahnya. Studio, iya ini komplit ini Mas Joko, Mas Eko. Nah lalu hari ini kan tadi kita juga sudah melakukan peresmian, pemberkatan studio ini. Nah terus kita mikir-mikir nih lalu namanya apa gitu kan. Sebentar Romo, sebentar. Peresmian kalau nggak salah hari ini tuh hari besar memang. Ada peresmian tadi alumni. Iya. Saya alumni juga loh. Oh betul. Tapi Romo lupa. Iya. Namanya alumni itu, kumpulan alumni itu apa? Oh iya betul. Itu. Nama Romo, Betul, nama itu betul. saya agak kok nggak disebut-sebut sama Mobis betul. tadi. Iya, oke. Terima kasih Mas Eko mengingatkan. Jadi Sobat Theo, bagi Anda yang sudah mengikuti podcast ini, tentu Anda sudah mengenal Fakultas Teologi. Nah, lulusan dari fakultas ini belum lama membentuk sebuah ikatan alumni yang bernama atau yang disebut sebagai IKVT. Ikatan apa tadi IKVT? Ikatan Alumni Filsafat Teologi. Filsafat Teologi. Ya, itu. Betul ya, betul Mas. Ikatan Alumni Filsafat Teologi. Ikatan alumni. K-nya apa? Ikatan. Ika keluarga. Oh, Ikatan Keluarga Alumni Filsafat Teologi. Nah, padahal kan ada macam-macam tuh. Zamanku IFT loh. Oh iya, makanya terus dijadikan satu jadi IKVT. IFT Kok sama ada FTW. Weda Bakti itu apa itu Weda Bakti? Nama nih loh. Ini masalah kita masih ngomong masalah nama ya. Nama ya. Oke. Nah, sebagai nama umum gitu ya. Ini kan Fakultas Teologi bagian dari Universitas Sanata Dharma. Nah, tetapi sebelum sebelum Universitas Sanata Dharma berdiri itu kampus Institut Filsafat Teologi itu sudah ada sebagai tempat pembentukan calon-calon imam waktu itu ya. Ada Yesuit, ada Romo Diocesan dan seterusnya. Betul, Rojo Jakarta, Putu Semarang, Ujung Pandang, Fransiskan, SCI, bahkan diocesan dari berbagai macam keuskupan di Indonesia.
Ya, ya betul. Karena ada yang dari Sumatera, dari Pandang. Ujung Pandang, Bali juga ada. macam-macam, Papua juga ada waktu itu. Surabaya, Malang, Surabaya, Purwokerto, ya, waduh. Jadi, Luar biasa waktu nah itu. ini karena alumninya banyak nih, maka baik kalau kita menjalin tali silaturahmi, ya kan begitu. Lalu tahun lalu kita sudah launching atau peluncuran IKVT. IKVT. Lalu hari ini tadi pelantikan pengurus IKVT yang baru. Yang baru. Dengan ketuanya Mas Andri Dengan Sumaryatmo. ketuanya adalah Mas Andre Sumaryatmo. Lalu Mas FT tahun FT tahun berapa? Tahun berapa ya? 80 ya Mas Andri itu. Mas Mas Andre Andre 80 ya? 80 ya. 80. Kita Saya kadang-kadang 77 77. sama dengan ya kami Mas Eko. biasanya Mas menghitung mulai dari tanggal masuknya. Oke, Sebab jadi kalau masuknya keluarnya macam-macam. macam-macam. ada yang selesainya cepat, ada selesainya panjang gitu Ada kan. yang Oke. pinter, ada yang ya harus Pinter- lama. pinter banget. itu tadi masalah nama dari alumni dan Alumni, yang FTB. iya. Kan sekarang pada sore hari ini kita ingin, kan ini perdana buat Iya. IKVT terutama. Kalau FTB kan sudah punya podcast ya kan. Iya. IKVT perdana. IKVT perdana. Mungkin nanti akan dijadikan satu atau bagaimana. Yang jelas ini perlu ada nama dulu supaya iya, studionya. ada identitas yang jelas studio di sini. Monggo Romo. Iya, Yang oke. bisa menjelaskan, milih nama sekalian latar belakangnya. Kita milih nama dulu ya. Iya. Kalau ini baru usul kan, Iya. belum ditentukan. toh. Belum, Karena belum. harus izin macam-macam. Satu hierarki kok. Iya. Katul lagi hebat hierarki. Pasti nanti dengan kita membuat wacana seperti ini kan banyak masukan. Ya. Tapi kok namanya kok begitu. itu alasannya apa? Namanya bertemu dengan orang-orang pintar pasti bahasan akan mendalam. Oke, Tapi baik. kalau tidak dilempar sekarang, tidak akan dapat. Ya, Monggo, Romo. oke, baik. Kalau begitu pada kesempatan sore ini kita melemparkan usulan-usulan. Iya, iya. Nah, nanti penonton atau subscriber kita memberikan usulan di bawah ini ya. Nanti ada kotak komentar kan. Ya, Nanti boleh ya, ngisi di memang kotak situ komentar gitu. tempatnya. Kalau ngomong semua bingung kita. Iya. Oke, nah kita mulai dari kebiasaan kita. Kalau kita mau memberi nama sebuah ruang atau tempat atau gedung, biasanya kita menggunakan nama Santo Santa Pelindung, gitu ya. Nah, nanti kita bisa mengusulkan nama-nama itu apa aja. Gitu. Ya, Nah, Santo Santa Pelindung itu, wah, ini kalau kita menghitung ensiklopedi Gereja Katolik itu semakin lama semakin tebal ini Mas Eko. Ya benar. Oh, Ribuan. santanya makin banyak. Semakin Apalagi- banyak. Contohnya makin banyak. Iya. Tapi Apalagi belum ada- akhir-akhir ini belum ada cepet Santo banget Eko. ya. Iya. Cepet banget. Santo Eko belum ada, jangan Belum dipakai ada. jadi. Eko Susanto ada. Oke, nah Santo Santa Pelindung, betul bahwa tadi Mas Eko mengatakan bahwa tahun-tahun belakangan ini ada semakin banyak Santo Santa yang diangkat gitu ya. Kenapa itu, Romo? Ada sejarahnya nih Mas Eko, Mas Joko. Dulu sejarahnya adalah bahwa pengangkatan Santo Santa itu kan berjenjang. Bener, lama banget itu. Betul. Jadi ketika ada yang tahu bahwa oh ini orang yang sudah meninggal dan dia mempunyai kualitas hidup Kristiani yang unggul gitu ya. Lalu orang biasanya mengusulkan. Nah, awalnya diusulkan sebagai servant of God. Jadi Iya, hamba Allah gitu kan. Saksi hidup. Saksi hidup. Nah, kalau sudah diterima lalu nanti akan bergulir menjadi venerabilis, Ya. kemudian beato atau beata. Baru setelah itu kemudian kanonisasi jadi santo atau santa. Itu Gitu. 40-an tahun loh. Kalau pernah saya lihat itu kira lebih bahkan. Ya. Kadang-kadang ya. Apalagi kalau waktu itu kan ada ketentuan bahwa harus ada saksi yang mengalami mukjizat Mukjizat. atas Nah, perantaraan orang ini, gitu ya. Jadi kata mukjizat itu penting untuk menyatakan sebagai Santo Santa ya. Tidak hanya sekedar terkenal ya kan. Iya, betul. Terkenal tapi nggak ada mukjizat jadi Santo. Iya, Saya jadi- terkenal tapi karena nggak Nggak bisa bikin mukjizat. ya sudah. awam terkenal. Mau jadi Peter Jack saja sudah. Iya. Lanjut sama. Oke, jadi mukjizat itu menjadi katakanlah salah satu tanda. Iya. Gitu ya. Memang yang lain-lain tetap ada. Misalnya yang saya tahu itu misalnya bahwa yang bersangkutan itu harus mempunyai secara eksplisit itu ajaran atau apa yang dia katakan mengenai iman, harapan dan kasih. Gitu. Oh, 3 pokok itu Nah, 3 pokok ini kelihatan dalam betul, hidupnya gitu ya. keutamaan teologal Teologi. Ya, dalam ya, hidupnya, tetapi juga kalau bisa dicari bukti otentiknya. Bukti otentik itu mungkin dia pernah menulis surat atau menulis artikel atau menulis apapun gitu ya, di mana dia di situ katakanlah
mengekspresikan gitu ya, mengekspresikan Kedekatan hubungan ya ilahi. betul. Penghayatan itu iman harapan kasih. Oke, kita bisa memperdalam ini. Tetapi secara singkat kurang lebih seperti itu bahwa betul dulu itu memang yang namanya proses itu panjang karena orang harus menunggu mukjizat. Nah, kalau semakin banyak orang itu datang ke misalnya ada orang yang katakanlah mempunyai tanda-tanda kekudusan, lalu orang kemudian mengunjungi makamnya gitu ya. Lourdes seperti Misalnya itu. ke Lourdes gitu Ke ya. Fatimah. Betul. Ya, toh. Atau mungkin ke tempat-tempat di mana dia dimakamkan gitu. Nah, tapi kan ada orang-orang tertentu atau katakanlah orang-orang kudus gitu ya, yang dimakamkan itu tempatnya susah dijangkau. Apalagi nggak terkenal. Misalnya ini saya curhat sedikit ini Iya, boleh iya, ya. monggo. Jadi bapak saya itu memberi saya nama baptis itu Beato Dionysius. Dionysius. Nah, ini martir di Aceh. Belum santo jadi masih. Belum. Di mana Romo? Di mana? Di Aceh. Meninggalnya Aceh, ada. Indonesia. Indonesia. Meninggal karena Dibunuh sebagai martir di sana. Itu pada tahun mungkin sekitar abad 18. Jadi dia seorang Karmelit, dia biarawan Karmel. Dibunuh. Waktu itu dia ikut ekspedisi. Dia sebenarnya tentara. Lalu kemudian dia keluar dari tentara, kemudian menjadi biarawan Karmelit. Nah, kemudian dia ikut dalam sebuah ekspedisi rombongan tentara atau utusan Raja Portugis kalau tidak salah. Nah, waktu itu kan mencoba masuk ke daerah yang sekarang namanya Aceh. Waktu itu mungkin kalau tidak salah kerajaan Samudra Pasai atau apa. Iya, Betul zaman-zaman itu memang ya. Oke. Abad-abad. Betul. Nah, lalu dia di sana ketangkap oleh orang-orang setempat gitu ya. Terus kemudian dipaksa untuk mengingkari iman. Nah, dia tidak mau. Kemudian dia menjadi martir di sana. Nah, sudah cukup lama diusulkan sebagai orang kudus. Jadi sekarang itu tarafnya Beato gitu ya. Nah, tapi kan karena jarang nih orang Katolik yang ziarah ke sana. Saya aja baru tahu. Nah, makanya. Saudara pendengar ada yang ngerti nggak? Pemirsa ada yang ngerti nggak? Ya, itu Beato Dionysius. Ya, di Aceh di Aceh. yang notabene sarangnya mayoritas Muslim. Iya, betul. Kalau sekarang kan penduduknya mayoritas Muslim sekarang. Iya, Maka kan jarang-jarang ada orang Kristiani apalagi orang Katolik ke sana. Ada tempat yang diyakini itu menjadi makamnya dia gitu ya. Nah, tempat itu sekarang kalau tidak salah ada romo-romo OCD yang berkarya di sekitar situ. Karena itu kan santonya OCD Yang mengurus itu. Nah, tetapi karena sedikit orang yang berkunjung ke sana, lalu kan sedikit orang juga yang berdoa kepada Tuhan lewat perantaraan dia gitu kan. Nah, maka mukjizatnya nggak muncul-muncul nih kan gitu. Saya juga seperti saya gimana mau berdoa baru hari ini tahu. Nah, lalu begini Mas. Nah, ini kan menjadi syarat yang susah gitu ya. Iya, tidak. Menjadi syarat yang susah. Jadi ada orang kudus ini mau dinobatkan jadi santo aja susah sekali karena menunggu mukjizat gitu. Nah, maka ketika Paus Yohanes Paulus yang kedua menjadi paus, beliau merasakan bahwa zaman kita sekarang ini kita butuh lebih banyak saksi-saksi iman gitu ya. Butuh santo-santa, butuh orang-orang kudus. Nah, kalau syaratnya seperti itu bagaimana? Nah, maka dari itu. Lalu siapa yang Sebetulnya mau dibicarakan bahwa santo itu tidak produk masa lalu. Masa sekarang siapapun bisa jadi santo kalau menampakkan menampakkan kesaksian iman. Ada kandidat. Gitu. Kamu aja dulu dah. Ini ya, oke. Iya. Sudah terkenal kesuciannya. Aku harus nambahin gini. Angkatannya jenengan Romo Martono. Martono di atas ya, kakak kelas. Itu yang ngajari saya main organ pertama kali dan orang pintar sekali. Nah, itu menurut saya dia orang kudus itu. Tapi mungkin kita sangat rendah hati. Tapi mungkin kita bicarakan lain waktu ya. Oke. Kita masih banyak waktu kok. Muncul terus. Ya, jadi ini sekarang mau dikasih nama apa? Studionya. Mosok FA Martana kan belum ya kan. Dionysius gimana? Dionysius. Itu tapi belum. Mungkin lagi nunggu mukjizat. Betul. Iya, tapi kita harus melihat nih sejarahnya kayak apa. Riwayat hidupnya seperti apa. Seperti itulah ya, ada sejarahnya. Nah, jadi betul tadi poinnya adalah bahwa Paus Yohanes Paulus yang kedua itu berusaha supaya kita semakin mendapatkan banyak kesaksian dari orang-orang di zaman kita. Jadi mulai GP2 ini membuka terobosan supaya kesaksian itu lebih mudah didapat untuk menguatkan iman kita ini. Kalau istilahnya di filsafat teologi kan aktual kontekstual berhubungan dengan
kesantuan. Betul. Kontekstual aktual kan Kontekstual, namanya aktual. bahwa sekarang dibutuhkan Iya. orang dinyatakan santo jadi supaya berperilaku baik dari waktu masa hidupnya. Iya. Amin. oke. Amin. Nah, Ada kandidat. oke. Nah, Ayam sekarang hatiku kok. betul. Nah, sekarang ini usulannya siapa nih, Mas? Aduh, kalau soal lah ada mobis ngapain? Oh iya. Wah, Bro, bisa nanti kayaknya ada instant tenten. Oke, nah sekarang begini, kita bisa misalnya mencari orang-orang kudus yang berasal dari abad ke-20 misalnya. Ya. Jadi kelahiran tahun 1900 ke atas gitu ya. Bukan berarti yang sebelum itu santonya jelek, enggak gitu ya. Tetapi supaya kita mendapatkan kesaksian hidup yang bisa kita dekati gitu kan. Dan memang waktunya lebih dekat gitu Waktunya kan lebih dengan dekat kita gitu ya. gampang juga Membayangkan merefleksikan, gitu ya, kan. ya. Misalnya kita mencari orang yang lahir di tahun misalnya tahun 60-an atau tahun 70-an gitu kan lebih mudah membayangkan. Ya, ya. Dan kita rasa itu seangkatanku. Daripada kita misalnya membayangkan santo di abad pertengahan gitu kan kita iya. susah membayangkan Namanya bah itu kan. zamannya abad pertengahan itu kayak Kulturnya apa gitu. beda, tempatnya beda, Nah, jauh lagi. Betul. Nah, kita bisa menemukan santo santa sekitar tahun ini. Misalnya santo santa yang meninggal misalnya menjadi korban kekejaman perang gitu ya. Ada Uskup Oscar Romero kan gitu. Oscar Romero. Lalu ada Maximus Kolbe. Maximilianus Maria Kolbe. Maximilianus ya, Iya, Maria Maria Kolbe. Kolbe. Seperti itu. Terus siapa lagi, Mas? Kalau satu sekarang saya nggak hafal saya. Yang lebih muda misalnya, tapi Beato ya, Beato Carlo Acutis gitu ya. Itu Beato juga ya, Carlo Beato, Acutis yang iya. itu kan bawa komuni kan, spesialisnya dia kan Iya, soal sakramen Maha Kudus kan betul. kecintaan. Kalau yang sudah dia. terbukti itu ya Santa Iya kan? Teresa itu dari Iya, Calcutta. Ibu Teresa dari Calcutta. Ibu gitu Teresa ya. Kan dari sudah Calcutta. Santa itu. Sudah Santa. Sudah. Sudah Santa. Tapi kalau maksud studio ini dinamakan Ibu Teresa. Nah, Ya kalau perlu nggak apa-apa. Para pemirsa, Ya. kita siaran dari Ibu Teresa. tapi dikantongin aja Mas, enggak apa-apa. Dikantongin. Jadi kita Oke, dapat baik. dapat satu nama Ibu Teresa, kemudian misalnya Oscar Romero, Oscar Romero. kemudian tadi Maximilianus Maria Kolbe. Yang itu loh, Yesus kau andalanku. Oh iya, Suster Faustina. Faustina, wah, itu Kowalska, ya. Kerahiman ilahi, Kerahiman gitu, ilahi, kerahiman luar ilahi. biasa itu. Terus, nah ini ada lagi. Nah ini kita harus melihat nih. Kita kan berada di konteks tempat akademis nih. Ya Ya kan, iyalah, kampus gitu kan. FTW. Nah gitu. maka mungkin harus cari-cari santo santa yang punya Ada pengalaman warna. sebagai mahasiswa gitu kan. Iyalah, ya, Nah, ya. ini saya warnanya iya, kira-kira. betul. Nah, Saya punya satu usulan nih. Santa Siapa? Edith Stein. Edith Stein itu kan suster ya. Betul. Kalau saya pernah lihat, saya kan hobi perangko. Ada Iya. tuh perangkonya. Iya. Edith Oh. Stein pakai suster yang Betul. zaman itu, zaman tahun berapa Zaman dah? atau sebelum Masih Iya, ada masih saudara ada dengan kunjuknya Einstein? gitu Nggak ya. ada. Enggak dong. Kebetulan Stein Iya. aja. Nah, Einstein itu kan keturunan Yahudi. Nah, maka ini juga keturunan Yahudi nih. Oh, Jadi Edith Stein itu keturunan Yahudi. Jadi dia dilahirkan dari keluarga Yahudi ya. Dia sempat menjadi ateis atau agnostik gitu ya. Ketika dia mulai kuliah dan mempelajari filsafat, kemudian mempertanyakan banyak hal, termasuk mempertanyakan Tuhan dan akhirnya tidak menemukan gitu kan. karena belajar filsafat. Filsafat. Nah, itu contohnya tuh kadang-kadang. Oh ya, kadang-kadang ada orang yang Belajar belajar filsafat filsafat malah jadi 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 seperti edan. Jadi gendeng. ya, Tapi tapi kalau kan Ada itu. Iya. Ahli filsafat tuh gendeng ada itu. Ada. Harus Ada. disebutkan. Ada. Politis. Iya. Nah ini, Populis lagi. iya betul. Ini mungkin belajar filsafatnya nggak diimbangi dengan iman nih. Ya. Jadi kurang mendalam. Jadi hanya satu sisi yang berkembang yaitu sisi intelektual. Dan ambisi akademis. Betul, ambisi akademis ya. Nah itu padahal, Edith Stein itu ya dia sempat menjadi ateis dan akhirnya dia tertarik pada Katolisisme. Dia menjadi Katolik, dibaptis. Jadi ada proses pembertobatan. Ada proses pertobatan. Jadi ini pertobatan semacam pertobatan intelektual gitu ya. Mulai dari intelektual. Alami, Romo, bukan karena Alami. Nah waktu itu dia seorang mahasiswa yang cukup brilian waktu itu, dan dia murid salah satu filsuf Jerman terkenal, Edmund Husserl. Edmund Husserl. Ini filsuf
fenomenologi. Ada yang tahu nggak Edmund Husserl? Nah, ini mahasiswa pasti nanti bisa mencari nih. Kayak saya taunya Edmund Freer aja. Guru organ saya. Oke. Zaman itu ya, Edmund Freer. Nah, ini dia adalah mahasiswa yang cukup brilian dan kemudian dalam perjalanan waktu akhirnya dia semakin ingin dekat menghayati iman gitu ya. Dan kok akhirnya dia mendapatkan panggilan untuk masuk biara. Dan akhirnya itu, makanya akhirnya jadi suster kan? Akhirnya jadi suster, betul. Akhirnya jadi suster. Dari ordo apa? Karmelit ya. Jadi dia masuk biara Karmelit, Berarti kontemplatif ya. kontemplatif waktu itu Wah, ya. malah yang itu, Kontemplatif. yang menyendiri itu. Ya Karmel kan? Iya, Yang betul. taunya hanya doa, kerja. Kalau di sini doa kalau lagi, Romo kerja lagi. terapis lah ya. Mungkin sealiran itu ya, sealiran karena kan Karmel yang kan juga ada, yang di Lembang, Betul. yang di Puspasamadi itu juga ada, Iya, kalau nggak betul. salah. Karena memang kehidupan biara kontemplatif itu coraknya bisa macam-macam. Dari seorang akademis yang waduh Iya, mikir banyak, berdiskusi berdebat banyak, jadi Suster, diem, kontemplatif. doa. Itu yang dipanggil dan mendengarkan melaksanakan sampai Ya, itu. Kalau kita dipanggil tapi tidak. Ya, Itu bukan ya. pura-pura nggak dengar. Nah, oke, lalu akhirnya dia masuk biara Karmelit itu ya. Nah, lalu waktu itu kan Perang Dunia Kedua. Ya, ya. Tentara Jerman ini kemudian mulai menguasai ya Jerman, kemudian negara-negara Sekitar tahun sekitarnya. 1942-an itu ya. Betul. 42, 45. Nah, waktu itu kan terus rezim Nazi itu mulai menangkapi orang-orang yang berseberangan dengannya dan terutama itu orang-orang Yahudi. Ya kan kita tahu ada tragedi Holocaust itu ya. Ya. Di kamar konsentrasi, kamar-kamar gas. Ya, yang Ya, dipakai betul. gas mati terus selesai. Betul. Nah, Gitu Edith aja. Stein itu waktu Termasuk itu yang walaupun meninggal. dia sudah masuk biara tapi dia ketangkap juga. Ketangkap juga dan akhirnya mati di dalam kamp konsentrasi. Kamp konsentrasi Auschwitz. Ya, ya. Ya, itu. Nah, terus sekarang gini. Koneksinya di mana kok Koneksinya. penjenengan Mobis ini mengusulkan itu? Oh, ya oke. Ayo. Ya dong. Iya, betul. Ini kan Atau kita langsung deal aja. Langsung deal aja Oke. sudah. Iya. Langsung deal dengan Ya. Oke. Romo suster. Gimana? Oh, Suster. ya. Ya, nanti silahkan nanti pemirsa boleh memberi komentar ya. Ya. Tapi setidaknya ini ada usulan nih ya. Ada usulan. Jadi ini dibuka nih ya, dipancing nih. Pokoknya usul nama untuk studio audiovisual di Yang disumbang FTV. oleh Romo Yus dari Puspas Puspas Jakarta. Bukan puspasnya Apa itu? doang. Apa itu? Ya, Dia juga anggota IKVT. IKVT yang Iya. berkolaborasi. sukses di Puspas Dan sama di Lalu Iya. memberi sesuatu yang indah di iya. Di apa alma maternya. alma maternya. gitu. Oke. di studio IKVT Iya. ini diberi nama Santa Edith Stein. Edith. Gimana? Kira-kira Usulan. gimana usulan ya? Nah, kalau namanya usulan kita mancing Cari- dulu betul, dong, mancing dulu. oke. Nanti perkara kalau sudah dapat banyak barulah Iya, kita lihat oke. lagi mana yang paling klop dengan suasana akademis, Iya. dengan situasi yang ya itu tadi. Kalau dilihat dari usulan Romo Bis tadi bahwa itu tidak terlalu filosofis banget kan, nggak bawa filsafat Iya. teologi. Dan itu kayaknya buat generasi Gen Z ya. Betul. Nah, Jadi itu. ini di dalam figur Edith Stein itu ada intelektualnya, ya kan? Intelektualnya. Akademisnya ada. Lalu doanya juga ada nih. Doanya Doanya juga ada. Lalu yang penting adalah kemartirannya ini. Berani, ya kan? Gitu. Sudah ada mujizat Pasti sudah karena dia sudah jadi santa. Sorry. Santa. Ya, Iya. Oke. baik. Oke, Demikian, baik pemirsa. Terima kasih untuk hari ini, untuk kali ini kita bersama-sama mengusulkan sesuatu yang anonim menjadi yang. Ada Ya. namanya gitu. Terima kasih. Terima kasih pemirsa. Kita sementara mendapatkan nama studio IKVT di Kendungan dengan usulan dari Romo Bis, tepatnya Panjang Romo Bis Moko Ya. Projo ya, Ya. dosen di Kendungan, namanya Edith Einstein. Edith Stein. Edith Stein. Edith Stein. Ego Delta India Tango Sierra Tango EN. Ego India November. Iya. Selamat Oke. menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Sampai Sampai jumpa. ketemu.